Halaman berapa ya? Dua 225 kan? Paslon tu kan? Paslon. Ada tamu, ada tamu. Kawannya Halil Ustaz Abdul Jawad Madura. Ya nih terlambat di jalan. Mau Samarinda subuh tadi ada perbaikan jalan nggak Bang? Ada tahu? Belajaran dulu kita. Nawaina ma nama insyaallah alam wal alam al arif billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam wal alam al arif billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadat nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'a arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dharqaka al wajibat wa jama'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhil mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Alum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali مقدم الأحوال بياسر المصامي سمع قطب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني سمع خليفته سمع محمد بن عبد الكريم سمع المداني سمع خليفته سمع من أرشد بن عبد البنجري وصولهم وفرهم شيخنا محمد الشيخ وإلى أرواح جميع أولياء وسنة آله وسلم أن الله الكريم يتقشم الرحمن المغفرة يعد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم وأن الله يرزقنا على علم الدنيا والمساقب وحسن الخاتمة وتوفيق الهداية والسلام والعافية وقضاء الحاجات على هدينيات وكل ما أنه بسلف الصالح ولحظة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي جميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا القيوم أتوب إليه ونتعلم وتعليم والمذكر تذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وسبب سبحانه دسوركم يا ندرك ويا لضبة ويا النبه ويا النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا على مكان منا بالحس والمعنى ولنا الحاضر نحن قالنا رحمه الله ونفعنا به وبجميع علمه في دار آمين فصل في بيان أخلاقه وآدابه في الطعام فصل في بيان أخلاقه وآدابه في الطعام. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan adabnya di dalam makan makanan. Ya, Nabi ini kan semua jadi contoh ya Allah. Sidin berjalan, beliau makan, beliau berkelakuan, termasuk kemarin beliau selalu senyum ya Allah banyak. Nah, kemudian juga beliau tidak pemarah kemarin dah. Kemudian beliau kalau ada perkara-perkara kemarin itu menyerahkan kepada Allah. Beliau merasa tidak berdaya upaya dan beliau minta petunjuk. Nah, itu adalah kalau ada hal-hal atau perkara-perkara yang bakal dikerjakan atau nang datang gitu. Jadi ya Allah, jadi beliau perkara ini atau sesuatu ini aku serahkan kepadamu. Aku ini kada berdaya upaya. Bahasa kitanya adalah, nah kemudian berilah aku petunjuk. Ya Allah. Nah kalau anda tambahin kemarin, berilah aku ridhomu dan cintamu. Nah itu dah. Nah kemudian kalau makan ini kayak apa Nabi? Yang bisa kita contoh juga nih. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakulu ma wajada.
wa kana ahabbu wa kana ahabbu ta'ami ilaihi ma kana ala fapin waddapapu maka surat alaihil aidi. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memakan akan makanan barang yang mendapat ia akan dia. Nah, Nabi itu kada repot urusan makanan nih. Apa nang ada. Nah kalau dituruti itu juga kita. Kalau usah betagi-tagi macam-macam lon laki yang leleh. Nah, apa nang ada. Jadi bila kita kayak itu tak ingat Nabi berpahala kita. Contoh lawan Nabi. Istilah orang apa jar musyahadah Nur Muhammad kah yang leleh. Nah, ini salawat nang kada bahuruf kada bersuara jar. Tak ingat lawan Nabi. Nah, itu salawat kada bahuruf kada bersuara. Istilah orang nang belajar ilmu nang dalam tu musyahadah Nur Nabi Muhammad jar. Nah, tak ingat Nabi. Ada makanan, oh Nabi itu kayak itu nah. Makan aja juga. Jangan nang model jar. Iya, ada iwak karing tarus jam misalnya. Allah lah, aduh, sakit barangnya jar. Nah, yang oleh, nah Nabi kita mau. Nah, mudah kita mau mencontoh itu tak. Dan ujar guru sekumpul di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kada pernah menyuruh istrinya itu memasak ini memasak itu. Itu jadi di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi si laki ini terserah bini aja. Masak napakah? Nah, kada ada anak matur. Yang leleh matur kayak ini kada ada. Inya bila lapar parut nang apa aja makan aja. Mun pilih itu kanyang benar ya kalau leleh. Inya lapar tuh aku melihat ada di orang mengirimi video kan rumput gini makannya kakanak. Lapar parutnya rumput makannya, tanah makannya. Kasihannya orang nih. Orang di luar negeri itu macam-macam. Apalagi di Palestina tuh nah. Titik banyu, titik air tuh titik ya tuh di tadahnya untuk diminumnya setitik demi setitik. Nah, jadi kita di sini nih luar biasa nyamannya. Labihanan kita. Jadi urusan dunia ini lamun kita hendak bersyukur ujar Nabi lihati nang di bawah dari kita. Ya Allah urusan dunia. Nah, lihati biar nang orang nang menyantuni orang-orang di jalan tuh nah. Dan kalau orang nang menyantuni orang-orang gila. Oh ini kan nyaman kita melihat kalau melihat di bubuhannya mengirimi grup WA macam-macam itu ini Facebook yang oleh. Nah itu kan banyak orang-orang jalanan yang kelaparan, orang-orang miskin. Nah kalau hendak sudah bersyukur tuh lihatin itu, nyala. Tuh Nabi bang memadahkan gitu urusan dunia ini pandang ke bawah. Nah ini mudahanlah kita kawalah atau menuruti napa nang ada jangan usah ribut urusan makanan tuh. Jangan sampai di rumah tangga bakalahi urusan makanan. Itu luput kebenaran dan sudah luput benar itu yang leleh. Luput. Nah ujar orang bahari luput tamnya kami jar menampar abahmu jar. Abah ditampar luput banar jar. Luput banar kita salah banar. Inya anak-anak nih salah paham. Luput napa jar mun kana si dia jar ku tampar. Luput tuh maksudnya kada cocok. Salah. Ya Allah. Salah banar. Nah terus dulu lah. Dan adalah yang terlebih kasih makanan kepadanya Nabi itu napa nang paling sidin cintai sidin kasih makanan nang kayak apa
yaitu makanan yang di atasnya dhofaf. Dan yakni dhofaf itu maksudnya yaitu makanan yang banyak atasnya berhimpunan beberapa tangan manusia. Apa maksudnya? Banyak kawan makan tuh. Makan banyak tangan. Ya makanan yang disuguhkan lawan tamu atau makanan yang kita makanan yang orang banyak nah itu jar kada di. Nah semalam ada kok kisahnya. Kan gak ada dihisap, gak ada dihitung. Jangan disimpan nih. Ya, itu kopi. Orang bahari ya kalau lagi kisah Jepang itu bujur kadangnya ada tahu bang. Dibuat dalam kopiah. Apa itu lemping begula. Lemping begula. Lemping begula tuh ya Allah dibuatkan dalam kopiah. Pas gulanya lilih. Lilih napa dikira tadi napakah lilih sekalinya gula lempeng begula ada lempeng gula habang tuh ada kalau diulah saking pelitnya tuh disimpan di dalam kopiah supaya kawan nih jangan ya Allah jangan meminta maksudnya kayak itu tuh jangan ikut makan orang tuh yang paling baik itu yang banyak orangnya minimal berdua, bertiga, berempat, berlima. Kalau boleh, makan banyak tangan, rame makanan, kada dihisap pulang ya kalau. Nah itu itulah, nah, itu cara anunya, apa namanya orang caranya ya kalau le Nabi Muhammad makan tuh kan, apa nang ada, nah kemudian, nah Nabi itu ketujuh nang banyak orangnya, jadi sedikit surang roti separuh ya kalau le, nah saparapat surang roti sebiji setengah surang roti dua, ada kawan datang sebiji surang ya kalau, nah kayak itu tuh. Kada anu juga kada mati juga lamun kita beriakan dan kada babida banyak juga lamun kita beriakan kanyangnya kanyang dikit kanyang banyak sama juga munnya kanyang banyak kurangi minum munnya kanyang dikit banyak minum ya kalau iya Mbak kanyang banyak jan, tapi minum ada apa lagi sudah kanyang sudah. Nah, anu jar mau dibagi kanyangnya aku dikitannya banyak minum, ya Allah sama ibadah kanyang juga. Jadi yang penting itu bukan masalah kanyangnya, bukan masalah laparnya, yang penting itu kayak apa menurutin Nabi itu macam itu. Nah, yaitu makanan yang banyak atasnya berhimpun beberapa tangan manusia. Yakni adalah Nabi SAW itu beliau kasih itu senang, cinta ya Allah bersama-sama makan dengan orang banyak pada satu tempat atau pada satu pinggan. Apa pinggan tak? Talam lah. Satu pinggan. Nah orang Arab tuh kan makan kan kadang-kadang talamnya ada nang semitir, ada nang setengah meter talamnya. Jadi makin baik, makin luas, makin banyak, makin baik. Nah kita ini kan ada talam kita muat empat jale. Nah, kadang-kadang kita nih kayak itu tuh model jijik nih kita nih karena biasa. Aja bekas kawan jar. Nah, padahal bekas kawan tuh nang beberkan. Ya Allah, lamun bakas surang, bakas tahi gigi wara. Mun bakas kawan tuh berkat. Ya Allah, nih kayak Tuhan. Ya, orang banyak pada satu tempat tuh bisa Jepang sepiring. Nah ini kan kita sepiring orang banyak satu. Itu ngadanya satu tempat. Lamun satu pinggan nih satu talam tuh kan. Nah orang berempat. Nah
Itu kalau rata-rata di Yaman, di mana jurang di Arab kayak itu orang makan tuh. Satalam berdua, satalam bertiga, satalam berempat kayak itu. Lamun di wadah Habib Bagir itu acara batalam berataan. Bibini lalaki leh batalam berataan. Kita nih kada kata laman bang, lapah benar. Mun kebanyakan lah bisa hilang lawan talam-talamnya aja pulang. Jadi ngalih juga leh. Talam makin tahun makin berkurang sekalinya di punya bulik talamnya. Nih. Jadi ya napa nang sapalih batalam ada juga sunah Nabi yang lah. Nah nang kada batalam bang, penting kurang banyak. Itu ta. Jadi makan di orang banyak bagus. Kita rajin le nasi bungkus makan ke rumah kurang bang bagus. Makanya tuh nasi bungkus makan situ juga. Ayo kita sama-sama makanan sudah buka masing-masing makanan. Nah, mun bawa ke rumah mah ada lebihnya bawa. Mun kada ada lebihnya makan separuh bawa separuh. Bawakan laki ya kalau le. Mun hendak. Munnya dua makan satu bawa satu. Munnya satu makan sedikit sisanya bawa ke rumah makan anak berkat nih tuh. Makanya kalau orang Jawa bang lah orang Jawa tuh kalau apa namanya jurang kalau acara tuh ada namanya berkat adalah ada terus tuh orang Jawa tahu Madura itu jole Madura Jawa ada berkat katanya ujar Kiai Agil Sirat ujar Kiai abahku tuh nah Jasidin abahku tuh setiap Jasidin datang ke rumah membawa berkat tuh. Nang kami makan tuh ya jadi sering ya berkat abah nih tuh nah. Akhirnya Jasidin kayak Kiai Sirat kayak apa jadi kiai. Saudara-saudara Sidin jadi kiai semuaan. Jadi ulama karena memakan berkah. Dan sabda berkah. Ya makanan orang banyak bang. Ya Allah. Nang angka surat alaihil aidi nih. Ya Allah. Nang banyak di atasnya itu tangan. Dua ada nih, dua leh. Nah, dua sudah caranya makan. Satu tadi Nabi makan yang ada. Nah, dua diurang banyak. Nah, diurang banyak. Jadi bagus saja kita tuh bicara tuh pemakanan. Jangan membicara kali pemakanan bah. Asa bener leh. Karena makan diurang banyak itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang leleh sunnah Nabi. Nabi lah kita keingatan lawan Nabi. Ini kan kita nih besesorong sak besesorong. Bah itu pahanya nah. Di sini anunya aja nih apa namanya sayapnya aja nih. Nah, lamun kita ingat Nabi, Rasulullah tuh makan nang ada, enak ada aja sudah. Jadi pahala. Ya tadi jurang salawat nang ada borok kada bersuara ya tuh. Jadi luar biasa. Kayak itu ingat lawan Nabi, Nabi nang ada aja. Kada saya. Nah, ada sana kayak itu. Siapa nang memakan nang apa namanya tadi? Sayapnya siapa? Masa ulang kada hendak kita berakhlak pulang nang mengutamakan orang lain. Mau utamakan orang lain ya kalau leh. Mau utamakan orang lain daripada kita. Ngintu barang sama aja pada makan juga. Ini makan juga ya kalau leh. Itu makan juga. Cuma kan ada wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah ya Allah. Mereka itu mau utamakan orang lain atas diri mereka sekalipun mereka butuh juga. Hendak juga nih. Yang paha ayam ya Allah. Biar aja sayapnya aja. Karena mengikuti sunnah Nabi makan nang ada. Itu tuh. Jadi kita tuh orang berilmu berpahala. Makannya berpahala. Ya Allah. Hendak makan berpahala. Maka pahalanya nih. Pahala nang bukan pahala 10. Lamun yang nang salawat kada berhuruf kada bersuara ingat Nabi itu. Tuh pahalanya kalau nang tahunya pahalanya itu. Siapa tahu hati kita. Ya Allah. Berapa itu pahalanya mana tahu. Kemudian wa kana idza wudi'atil ma'idatu
Qala bismillahi Allahumma ja'alha nikmatan mashkuratan tasilu biha nikmatal jannah. Umah hebatnya doanya. Nah, sekalinya jar Nabi. Nah, inilah. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah ditaruhkan hidangan, disorong sudah, taqabbalallahu minkum. Jadi bisa turun oleh. Nah, lalu hidangan itu sudah tersedia. Nah, lalu Nabi jadi pada hadapannya sudah ada di hadapan dah nih. Nah, maka mengata ya berdoa Nabi. Nang ini kita nang jarang bahkan kada pernah nih. Nah, lamunnya tahun ini kita berdoa lah. Jadi kita wadai disorong, ini berdoa nih. Tempulu ada kisahnya, ya kalau berdoa kita. Nah, bila sudah di hadapan berdoa. Napa doanya? Bismillahi, ya kalau Allahumma ja'alha nikmatan mashkuratan tasilu biha nikmatal jannati. Luar biasa ini. Artinya dengan nama Allah, hai Tuhanku, jadikan olehmu akan dia nang makanan nih nah nikmat yang disyukurkan atasnya. Nikmat bujur-bujur. Jangan tiba makan sakit paurut bihiraan. Nikmat membosong sarang ngaranin itu. Nyaman aku makan jar sekalinya pas bihiraan. Kalau lah sakit parut napa-napa kah? Atau kolesterol kah? Atau darah tinggi kah? Mbah makan macam-macam. Nah, berdoa dulu, berdoa supaya makanan nih jadi bagus, supaya makanan nih jadi manfaat, jadi nikmat bujur-bujur. Napa tadi artinya hai Tuhanku jarleh. Artinya jar Nabi, jadikan olehmu akan dia akan makanan ini nikmat yang disyukurkan atasnya. Nah, ini kan gampang-gampang nih, yang sampai dengan dia nikmat ke surga. Sampai ke surga. Doa Rasulullah, ya Allah, tasilu biha nikmatal jannah. Nikmat nang ini nah bisa mengantarkan kami akan mendapatkan nikmat di surga. Kayak itu. Kan kadang-kadang kata homor kita doanya enggak ada belajar lihat lain juga. Jadi mun kawa dicatat doa tuh. Dicatat kaina bila inya di manakah makanan bila sudah ada disuguhkan, baca doa ini. Ya Allah, baca doanya. Bismillahi Allahumma ja'alha nikmatan mashkuratan tasilu biha nikmatal jannah. Belum datang anjir. Di mana dia? Ya. Nah, kita anulah bismillahi Allahumma ja'alha. Lain Allahumma barik lana belum nih. Imbahnya anak makan kena menyuap Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jangan makan itu. Nih nang dihidangakan dulu dibaca dulu didoakan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahi Allahumma ja'alha nikmatan mashkuratan. Bismillah kan dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, ij'alha jadikan olehmu akan dia nikmatan mashkuratan akan nikmat yang disyukuri, disyukurkan. Tasilu yang sampai dengannya yang sampai dengannya nikmatal jannah akan nikmat surga. Luar biasa ya doa ini bila kita dikawakan oleh Allah Ta'ala berdoa, bila kita tuh dikawakan oleh Allah Ta'ala berdoa apa ya? Itu pertanda Allah hendak memberi. Aku ini jadi beri Tuhan kakak dikawakannya berdoa dulu. Ya Allah, aku minta surga, aku minta ridhamu, aku minta surgamu. Nah, itu tanda Tuhan hendak memberi surga, dikawakannya berdoa. Lamun kada dikawakannya berdoa, itu tanda kada dibari kan ya. Idza atlaqa jar lisanaka bi talabi fa'lam annahu yuridu ayyuqtiyaka.
Bila Tuhan memakai akan lisan kita ini kawa berdoa, maka ketahui olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hendak memberi ia akan engkau. Nah, makanya Islam ini penuh dengan doa. Coba jabian, masuk WC doa, keluar WC doa, basuh behira doa, keluar rumah doa, masuk rumah doa. Masuk rumah, assalamualaikum, doa juga tuh selamat. Suruh baca qul huwallah, suruh baca ayatul kursi. Nah, itu dah. Disuruh bismillahi masyaallah la quwata illa billah, ada juga. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bagus juga tuh. Dibaca sudah di rumah ya Allah. Keluar rumah. Kan? Doa, anak berbaju berdoa, anak makan berdoa, semua berdoa. Nah, itu pertanda memang Allah Subhanahu wa taala hendak memberi banyak lawan orang Islam ini. Berdoa terus. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minal quwwah, pakai baju. Ya Allah, enak hendak makan Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah minimal ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu doa ta. Pakai sandal. Berdoa bismillah minimalnya. Cuma ada pang orang nang khilaf nih teh. Maka sandal itu jar kadangin bismillah. Karena ini sandal urusannya ujar adalah di bawah artinya tuh. Cuma ada bapak juga. Maka sandal itu bismillah. Coba nang khilaf aja ulama ya Allah. Nah, kemudian lagi wakana kasiran jabang nih idza jalasa yaqulu yajma'u baina rukbataihi wa baina qadamaihi kama yajlisul musalli ya kah? Oh ya, itu dulu kita kawannya Halil datang nih, disuruhnya menyampaikan sedikit dan sampai setelah wakana idza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Kepada para alim ulama, para ustadz, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Wabil khusus ini ada sahabat atau kawannya ananda kita Muhammad Khalilur Rahman, Ustadz Abdul Jawad beserta Ustadz Ali Jabir, Ustadz Fairuz dari Madura, Jawa Timur. Jadi mumpung beliau ini ada di sini, bisa untuk menyampaikan kurang lebih aja sampai azan lah, ya Allah sampai azan, untuk memberikan sudah belajaran dari Ustaz. Jadi untuk memberikan apa kisah apakah terserah aja. Nah, Ustaz Abdul Jawad dulu lah. Ini sekamar bujur lawan Halil. Nah, jadi tahu bujur ceritanya Halil. Nah, demikian anulah belum sebagai pengantar nih, ampun maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Kepada beliau nih dipersilahkan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal majma'il mubarakah. Fi hadzal majma'il mubarak alladzi fihi na'malu amalan salihah.
والأعمال الصالحة هي التي من أعمال علمائنا القادمة هم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد علينا ويكم أن نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الفضلاء والكرماء والأعزاء, semua para hadirin hadirat yang sangat kami muliakan, seluruh para jemaah, ibu-ibu, yang paling saya hormati guru kita bersama, yaitu Guru Suhaimi, dan juga para saudara, kakak, dan teman yang mendampingi Al-Fakir untuk bisa menghadiri acara yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua menjadi wasilah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir sangat bahagia dan beruntung bisa nyampe ke tempat tentang masalah majelis ilmu, bahwa Al-Fakir mendengar dari ucapan guru-guru kita yang mana bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jalasa qaumun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi hatta yuqalu lahum qumu qad ghafira lakum wa badalat sayiatikum hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada satu kaum yang dalam keadaan duduk, yaitu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga belajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum, bangunlah engkau, maka sudah diampuni dosa-dosa kamu semua. Dan digantikan keburukan yang sudah dilakukan diganti oleh kebaikan. Maka dari itu kita beruntung berada di majelis ilmu ini yang diasuh oleh guru kita yang mulia, Guru Suhaimi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhirat kita bersama beliau, bersama guru-guru beliau, sampai menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan pekerjaan yang kayak ini, ibadah yang mulia ini adalah suatu yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridha rahmat kepada orang-orang yang melaksanakannya. Ini adalah pekerjaan para guru-guru kita terdahulu, yang mana guru-guru kita itu menyambung kepada guru-gurunya sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengikuti ajaran guru-guru kita sampai menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas kita menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah, maka jelas orang tersebut mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan barang siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Saya
melihat bahwa An-Nabi ini ditafsirin bersama ulama tafsir bahwa An-Nabi ini itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, dan orang yang bergelar As-Siddiq siapa, yaitu baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada, sayyidus syuhada, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Wasalihin baqiya min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apabila mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama orang-orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad dan juga sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sebagian dari semua sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ikutin ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'limul ilm, yaitu belajar ilmu, berzikir, berselawat, yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya luar biasa melihat para jemaah ibu-ibu ini sangat luar biasa untuk menghadiri acara majelis ini, sampai lebih dari 40 orang, yang mana apabila ada perkumpulan lebih dari 40 maka di situ ada satu orang wali. Ya, mudah-mudahan ibu ini pasti ada yang wali. Soalnya orang wali ini belum tentu para laki-laki, perempuan juga ada yang wali. Ya, banyak sejarahnya, mungkin sampai tahu siapa wanita yang bergelar wali. Nah, jadi insyaallah ibu ini pasti ada yang orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengingat masalah Guru Holil. Guru Holil ini sangat luar biasa berdakwah di Huraidah. Beliau mondok di Huraidah, yang mana Huraidah ini adalah sebuah kota. Di Huraidah ini adalah hautah, yaitu kekuasaan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mungkin antum sekalian tahu semua bahwa Ar-Ratibul Attas yaitu yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pertamanya Ratib. Jadi kayak Ratibul Haddad itu masih di bawahnya Ratibul Attas. Kenapa? Karena Ratibul Haddad itu gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana diceritakan di zamannya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada satu orang bertanya kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad, "Ya Habib, katanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib itu orang besar, ulama besar, orang wali besar. Mana karangan kitabnya kok tidak nampak karangan kitabnya?" Kata orang yang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Haddad. Dijawab sama beliau Al-Habib Abdullah bin Haddad, "Saya karangannya. Saya adalah karangannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas." Kenapa? Karena guru futuhnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan juga yang mengarang murid Al-Habsi yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Beliau guru futuhnya juga dari cucu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ada di Huraidah. Mungkin pernah berziarah di Huraidah, itu berdampingan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yaitu berdampingan makamnya, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas gurunya yang mengarang Maulid Habsi, sedangkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas gurunya yang mengarang Ratibul Haddad. Jadi di Huraidah ini tempatnya para guru yang berstatus wali yang sampean kenal semua. Dan Habib Muhammad, saya bercerita tentang Pondok Huraidah ya, soalnya saya teringat sama guru Holil bahwa Pondok Huraidah ini tidak didirikan oleh Habib Muhammad tanpa adanya isyarah dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau asalnya dari Tarim. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sudah asalnya dari Tarim, berguru kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, terus diperintahkan untuk berdakwah di Huraidah. Pas nyampe di Huraidah bergelar Al-Habib. Pertamanya Habib, dipanggil Habib itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Datanglah Guru Holil ke sekilas singkat aja kisahnya. Datanglah Guru Holil ke Huraidah. Dengan datangnya Guru Holil ke Huraidah bukan cuma teman-teman saja yang mencintai beliau,
Ya, sampai tetangga-tetangga Huraidah, masyarakat Huraidah sangat cinta kepada Guru Holil, yang mana udah bertanda luar biasa waktu Al-Fakir sama beliau itu disuruh sama Habib Muhammad bin Shalih Al-Atos untuk menjadi imam. Jadi Al-Fakir itu bukan jadi imam, cuma ngikutin Guru Holil. Soalnya saya itu dekat sama Guru Holil, diperintah sama Habib Muhammad untuk jadi imam tarawih di bulan Ramadan waktu malam. Jadi saya berjalan dari pondok itu ke masjid namanya Masjid Hawi, berjalan mungkin 3 menit lah. Di tengah jalan ada apa tuh orang tetangga pondok itu langsung memanggil Guru Holil, ya Holil, ta'ala sini Holil, saya akan kasih makan sampean, makan dulu sini sebelum makan masjid. Itu sering Guru Holil dipanggil sama tetangga Huraidah itu. Saking cintanya masyarakat Huraidah kepada Guru Holil. Kenapa kok bisa cinta orang-orang Huraidah kepada Guru Holil? Emang akhlak luar biasa Guru Holil. Sampai pertama santri yang dari Indonesia yang dijadikan khutbah, yang diperintah oleh Habib Muhammad bin Shalih Al-Atos di Masjid Hawi menjadi khutbah Jumat, itu pertamanya Guru Holil. Luar biasa, beliau alim cuman tawaduan. Beliau ngajar juga di tulab Habib Muhammad yang perempuan. Jadi rutin beliau istiqomah, beliau tulab jam 11 itu waktunya tidur. Para santri-santri yang lain, Guru Holil keluar dari pondok untuk menuju ke santri banat. Untuk apa? Untuk mengajar. Diperintahkan oleh Habib Muhammad bin Shalih Al-Atos. Banyak sejarah-sejarah Guru Holil, yaitu kebaikan akhlaknya, kebahagiaan budi pekertinya. Juga beliau itu tidak ada apa itu berkesan kepada teman-teman itu keburukannya. Semua itu Guru Holil menampakkan kepada teman-teman itu semua kebaikan. Sampai ada satu teman saya bilang, kamu ini pas pulang ke Indonesia mau ngapain? Ya saya mau gini, mau kayak Holil gitu. Kenapa? Holil ini semuanya udah ada sama Guru Holil. Pas udah ada sama Guru Holil, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil duluan. Jadi kamu kalau pengen kayak Guru Holil, cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kata teman. Jadi sebagai contoh bahwa tulab yang paling disukai oleh Habib Muhammad bin Shalih Al-Atos adalah Guru Holil. Beliau luar biasa semangat dakwahnya. Beliau bilang kepada Al-Fakir waktu dulu pengen semangat lagi untuk kembali ke Indonesia untuk berdakwah. Alhamdulillah ini berkatnya doanya beliau, mungkin sampai sekarang antum-antum ini masih suka untuk menghadirin ke majelis abahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Guru Holil, barokahnya gurunya Al-Habib Muhammad bin Rahman Al-Atos, dan juga guru-guru Kiai Suhaimi, Guru Suhaimi, dan para guru yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekilas yang saya bisa ceritakan, ini ada kakak sepupu dari istri saya, beliau aktif di sini, aktif di Samarinda, punya pondok juga. Jadi sekilas untuk berapa kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan singkat saja saya akan menyampaikan ilmu-ilmu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada Guru Suhaimi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya oleh beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Mudah-mudahan beliau sabar untuk mengajak kita, mendidik kita, menyuapin kita, menyuapin ilmu-ilmu yang barokah, menyuapin ilmu-ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita juga bersama-sama masuk surganya bersama beliau, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa, yang mana amalan ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam min qata'i amalihi." Maka apabila manusia, anak Adam wafat, meninggal dunia, semua amal akan putus. Hanya 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, sedekatun jariyah. Yang kedua yaitu ilmun yantafi'u bihi. Nah, kita itu masuk dalam perkara yang kedua. Juga yang kedua ini juga masuk. Apa? Sedekah waktu. Sedekah waktu kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari ilmu agar ilmu itu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi keluarga kita. Yang ketiga yaitu waladun saleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah anak soleh. Bukan berarti anak soleh ini bukan berarti anak yang hebat, anak yang kaya. Akan tetapi anak soleh itu ketika kita ada di dalam kuburan, anak selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan dengan torikoh ini yang diajari oleh guru-guru kita menjadi torikoh yang barokah, yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mempunyai anak turunan yang soleh, karena anak yang soleha ini adalah tabungan kita yang ditunggu-tunggu nanti di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita mempunyai keturunan yang soleh, mempunyai ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus Kiai, mudah-mudahan panjang umur, sehat Kiai. Bersyukur kita mempunyai Kiai, bersyukur kita mempunyai guru, bersyukur kita mempunyai thariqah yang seperti ini, agar kita menjadi selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan hormat Bapak, Ibu-ibu serta jamaah-jamaah yang di sini, khususnya yang saya hormati Guru Kiai Suhaimi. Kalau dijawab biasa bilang Kiai, kalau di sini bilang guru, sama aja. Yang penting sebagai panutan kita. Amin ya rabbal alamin. Dari kisah-kisah beliau, termasuk dari akhina Ustadz Abdul Jawad dan akhina Ustadz Ali Jaber, Masya Allah, luar biasa. Ada suatu syair yang kalimatnya dipotong di dalam nahwu, ta'alluquhu fil masyayikh. Ta'alluqnya seorang murid itu pada guru-gurunya. Di sana lafaz ta'alluquhu, hak domirnya itu dibuang. Fa'ilnya, maf'ulnya dibuang. Seperti lafaz ya Allah biha bi husnil khatimah. Haknya didahulukan dari lafaz fa'ilnya. Dan di sini di lafaz syair ta'alluquhu fil masyayikh. Kita berta'alluq, kita ikut, kita itba kepada masyayikh. Seperti halnya Guru Khalil, Ustadz Khalil. Sebentar, saya ini agak cemburu hasilnya waktu di Khuraidah. Karena apa? Gini ceritanya. Kita ini berdua barengan nih ke Khuraidah. Dapat berapa bulan Ustadz Khalil datang. Ustadz Khalil dengan kedatangan beliau, dia langsung jadi pemimpin anak-anak santri senior. Luar biasa kan? Kul masya Allah tabarakallah. Luar biasa. Karena apa? Pandangan orang guru-guru kita itu pandangan hati. Makanya lafadznya ta'alluquhu fil masyayikh, ikut kepada, ta'alluq kepada guru-guru. Udah biarkan, entah kita bodoh, udah tulis saja. Yang manfaat sampean tulis, yang barokah sampean tulis. Itu barokahnya ta'alluquhu fil masyayikh. Tahu ya? Itba, ta'alluq kepada guru. Contoh,
contoh besarnya gini. Sampai ini kita orang di sini nih orang-orang biasa lah, ya kan? Bujuran nih. Amal tak ada, ya kan? Sholat jarang-jarang, kadang bolong, ya kan? Hati niatkan, ta'alluqkan kepada orang-orang yang soleh. Contoh, mulai dari subuh sampean hati ta'alluqkan kepada orang-orang soleh. Udah biarkan, walaupun ya sholat subuhnya kayak gitulah. Awas sholat, udah langsung tidur lagi, guring, langsung gitu. Udah ta'alluqkan hati sampean kepada guru-guru yang soleh, termasuk kepada beliaunya Guru Suhaim, masya Allah. Saatnya langsung sampai guru sekumpul. Sampean kalau langsung ta'alluq hatinya itba kepada Rasulullah itu terlalu jauh. Sampean itba kepada guru sekumpul, udah ta'alluqkan hatinya sampean setiap hari. Karena apa? Ta'alluqu fil masyaih barakah wa intifa. Udah ta'alluq, itba kepada guru, udah itu dapat barokah dan intifa, manfaat yang luar biasa. Ya kalau kita bilang Ustadz Khalil dipanggil duluan karenanya, masya Allah, karena di apa ya kata Ustadz Abdul Jawad ini, kata beliau Guru Khalil itu luar biasa, sudah datang sudah jadi senior, paham nggak? Datang beliau sudah jadi senior. Senior apa? Saya di hati ini cemburu nih, buka bujuran nih. Jadi dia datang jadi khuddam, jadi pendamping Habib Muhammad. Udah pernah ke sini kan? Udah kan ya? Nah, Habib Muhammad jadi datang jadi senior. Yang senior dulu yang lama disingkirkan sama beliau. Ya ini irilah kita orang ini. Ya ini masalah fastabiqul khairat, mencari kebaikan yang enggak masalah untuk berlomba-lomba kan gitu enggak? Nah, jadi intinya kesimpulannya gini. Sampean dalam mendidik anak, ini dalam hadis Rasulullah, mana halawalidun afdal min adabi hasanin. Tidak ada pemberian seorang tua ataupun pemberian dari seorang ayah yang lebih afdal, yang lebih bagus kecuali adab yang bagus. Tidak ada pemberian. Makanya zaman dahulu cerita zaman dahulu. Di Yaman, di Hadramut, itu orang perempuannya ketika bangun malam, bukan bangun malam yang lain ya, bangun malam ini sholat ya, zikiran, itu anaknya dibangunin. Gum, bangun. Biar terbiasa bangun malam. Inilah, didikan kayak gini ini biasakan sampean. Kayak di Jawa ini, kalau di Jawa ini hampir mau tidur nih, ayo tidur, kalau gak tidur nanti kamu digigit hantu. Akhirnya pikirannya hantu. Iya, bujuran nih. Kalau sampean sebelum tidur anak ini dididik ya sampean, dikisahkan. Pasti setiap dari kakek nenek moyang kita itu pasti ada kebaikannya, pasti itu. Itu ceritakan ke anak turun kita, itu ceritakan. Biar apa? Biar terbayang, karena jiwa anak ini sangat teringatnya ini luar biasa. Maka jangan ayo tidur, kalau nggak tidur kamu digigit hantu loh. Kalau nggak tidur kamu kayak gini loh. Jangan gitu. Biar anak ini, biar IQ-nya, jiwanya ini biar nggak terbayang-bayang hantu. Akhirnya apa? Nanti sudah umur 18 kayak hantu beneran. Naudzubillah min dzalik, yakni durhaka kepada orang tua. Makanya didik dengan sekarang ini, yakni anak-anak sampean dengan didikan agama Islam. Ceritakan yang Islam. Jangan ceritakan yang kayak gitu. Paham ya? Ya, semoga kita ini mendapatkan barokah ilmu, sanad beliau Guru Suhaimi sampai ke guru sekumpul sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Walafa minkum. Saya minta doanya, saya minta guru beliau. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil malali yaumiddin. Assalamualaikum ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirati ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran mubarakan ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran mubarak ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil
المتقين إماما. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يا رب. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يا الله. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يا الله. يا الله يا أرحم الراحمين اجعل هذا المجلس مجلسا مبارك يا الله يا أرحم الراحمين، وخصوصا إلى وصحي أجسادهم وأسي رزقهم، وصحي أجسادهم وأسي رزقهم. اللهم ونخصوصا إلى خليل، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami dan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, karena beliau ini pernah memondok di Tarim, di Yaman, di Hadramaut, atau khususnya di Huraidah, tentunya banyak memandang orang-orang soleh, banyak bersalaman dengan orang soleh, banyak mendapatkan doa daripada orang soleh, bahkan orang-orang wali. Mudah-mudahan juga kita kebagian daripada semua itu, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sorongnya. Es. Haidar kah? Haidar, salim sama Ustaz. Salim sama Ustaz. Ya. Ya sorongnya anda sudah, anak ibu-ibunya. Kita baca doa tadi, ya Allah, baca doa. Nah, enggak apa-apa di situ makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Bismillah. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum. Sore atau malam, kita malam di sini. Kita bisa sampai dia ibu-ibu kita semuanya diundang di Majai. Ya Majai kan, Majai samping majelis ada teman majelis kita mengadakan kawinan, ya pengantinan. Oke, mama ininya Dani. Ya, silakan untuk ke sana langsung kalau ada yang berminat. Semuanya diundang, ya silakan ke situ langsung. Semuanya langsung aja ke situ kalau ada yang berminat.